Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di playlist Belajar Tailwind CSS. Masih bersama saya, Sandi Gagali. Dan di video kali ini, di episode ke-11, kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, yaitu mengenai grid pada Tailwind. Ya, di video kali ini kita akan cari tahu gimana cara menggunakan display grid menggunakan Tailwind CSS. Juga kita akan lihat kelas-kelas utility apa saja yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita mengatur grid di dalam halaman kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materinya. Baik teman-teman, jadi untuk mempelajari materi mengenai grid di Tailwind CSS ini, teman-teman bisa masuk dulu ke dokumentasinya Tailwind, lalu kita scroll ke sebelah kiri, kita akan masuk ke bagian display ya. Kita ke layout, lalu pilih display. Nah, di sini salah satu display yang bisa kita pilih saat ini adalah grid. Setelah sebelumnya kita udah belajar mengenai flex. Nah, jadi ini cara kita untuk membuat grid. Cukup kasih div parent atau div pembungkusnya, kelas grid, lalu kita kasih properti-properti pendukung lainnya. Kita bisa kasih gapnya, gridnya mau berapa kolom, mau berapa baris, kita bisa kasih inline, dan seterusnya. Jadi saran saya sebelum ini harusnya teman-teman sudah paham dulu mengenai bagaimana cara membuat grid dan perilaku grid menggunakan CSS. Ya, kebetulan di channel Web Programming Unpas ini sudah ada playlist yang khusus membahas mengenai grid. Jadi saran saya teman-teman boleh tonton dulu kalau misalkan masih belum paham mengenai grid. Karena di video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan gridnya melalui Tailwind saja. Ya, teman-teman bisa pelajari di sini untuk properti grid pada parent elemennya. Tapi kalau teman-teman pengen lihat bagaimana penerapannya untuk child elemennya, itu di sebelah kiri teman-teman bisa masuk ke bagian Flexbox and Grid ya. Nah, sekarang agar kita lebih paham lagi, kita akan terapkan grid ini menggunakan sebuah studi kasus. Kebetulan saya sudah punya salah satu contoh studi kasus seperti ini ya, teman-teman ya. Setelah saya melihat beberapa referensi di internet, saya menemukan ada sebuah website yang keren seperti ini, di mana di dalamnya menggunakan grid. Jadi ini ada beberapa gambar yang ditempatkan dalam bentuk grid, tapi gridnya bolong-bolong gitu ya. Jadi nanti kita akan implementasikan gimana kalau grid kita juga bisa bolong-bolong seperti ini. Dan ini keren ya, kalau misalkan kita kecilkan, dia juga sudah responsif. Sehingga pada saat di lebar layar tertentu, gridnya menjadi 2 kolom seperti ini. Dan di atas ada tulisannya. Ya teman-teman, jadi mungkin ini bisa kita jadikan sebagai latihan di video kita kali ini ya. Lalu juga ada sedikit pemanisnya, yaitu pada saat kita sorot gambarnya itu ada animasi atau transisi, gambarnya zoom, lalu elemen pembungkusnya ukurannya mengecil. Nah, itu juga mungkin akan kita lakukan nanti di akhir. Oke, teman-teman ya, jadi ini akan kita jadikan sebagai referensi. Jadi kita bisa simpan dulu referensi ini sambil kita buka kode kita hasil dari video sebelumnya. Jadi ini dia kode kita. Silakan boleh teman-teman arahkan ke paling bawah seperti biasa sebelum div dengan kelas margin bottom 96 ini ya. Jadi kita akan tulis di akhir sini. Dan seperti biasa juga kita akan fokus dulu untuk mobile versionnya ya. Jadi kita lakukan mobile first design lagi. Silakan teman-teman bikin div dulu di sini untuk membungkus gridnya. Jadi kita akan punya sebuah div yang kelasnya kita kasih dulu margin top 64 supaya ada jarak ke atas. Lalu kita kasih padding untuk semua sisinya 2. Dan kita pengen agar font nanti di dalamnya itu inter ya. Begini. Lalu nanti di dalamnya kita punya 12 elemen. Ya, 12 itu untuk apa saja? Kita lihat referensinya. Jadi kita punya 10 untuk gambar. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 2 untuk tulisan. Yang kalau teman-teman lihat, begitu kita buka di mobile version, tulisannya berada di paling atas. Nah, di sini. Jadi kita punya 2 tulisan dulu, lalu ada 10 gambar berurutan di bawah. Jadi sekarang kita bisa tulis di sini. Yang pertama ada 2 tulisan. Saya bikin pakai H2 aja. Misalnya yang pertama ini, welcome to WPU, misalnya gitu ya. Terus selanjutnya tulisan sosial medianya. Seperti di sini ada code drops. Nah, kita tulis di sini pakai div aja. @sandikagali, misalnya gitu. Dan nanti di bawah sini kita butuh 10 buah div yang akan saya kasih tingginya 15 dan kita kasih dulu warnanya biru ya supaya kelihatan. Jadi saya tulis di sini BG blue 500. Nah, ini sekarang belum kelihatan isinya karena belum ada ya. Kalau saya tulis baru kelihatan tuh. Ya, tapi ini kita akan kosongkan aja. Oke, dan ini akan kita duplikat jadi 10. Jadi teman-teman boleh pencet Alt Shift bawah
sebanyak 9 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10. Sekarang kita akan kasih style dulu untuk tulisannya. Untuk H2-nya, kita kasih ukuran tulisannya agak besar, teks XL aja. Oh ya, terus juga kita akan kasih tingginya biar sama, kita kasih height-nya 15. Terus fontnya kita bikin semi bold, dan warnanya kita bikin abu-abu ya. Seperti biasa kita kasih slate aja 700. Sekarang untuk tulisannya, @Sandika Galihnya, kita kasih kelas, tingginya 15 juga, ukurannya large aja, kita kasih bold, dan warnanya lebih muda daripada headingnya ya. Jadi kita kasih teks slate, ini 600. Oke. Nah sekarang agar kotak-kotaknya kelihatan, gimana kalau kita kasih ukuran menggunakan sebuah kelas yang namanya aspect ratio. Nah di Tailwind tuh ada yang namanya aspect ratio teman-teman ya, boleh dicari aja. Ini kalau kita mau ngasih ukuran yang fix gitu ya. Aspek rasionya ada 1/1. Ini kalau kita mau kotak ya, tulisnya aspek square. Atau kalau kita mau rasionya 16:9, tulisnya aspek video. Tapi kita coba dulu kasih yang square deh. Berarti ini kita kasih semua ya. Cara gampangnya, ini teman-teman bisa blok aja. Atau kita seleksi. Boleh pencet Ctrl D sampai selesai. Terus nanti pencet kanan. Baru kita tulis aspek square. Seperti ini. Supaya sekarang semuanya ada kotaknya. Ini kebetulan nggak kelihatan kotaknya karena nempel ya. Kalau kita kasih margin 1, nah kelihatan tuh. Ya, tapi marginnya kita hapus dulu. Udah, sekarang kita udah punya kotaknya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita bikin elemen pembungkusnya jadi grid. Sehingga isinya, perilakunya sekarang berubah jadi grid. Ya, caranya gampang aja, tinggal dikasih grid di sini. Terus kita juga bisa kasih kolom. Kita pengen berapa kolom? Anggaplah kita pengen di lebar layar kecil itu 2 kolom. Jadi teman-teman bisa kasih grid, calls, lalu angkanya mau berapa? Misalnya 2. Kalau 2 nanti dia jadi 2 kolom. Sekarang lebih pendek tuh. Ini udah berubah jadi 2 kolom. Supaya kelihatan jaraknya, kita bisa kasih gap. Gap itu artinya jarak antar kolom. Misalnya saya kasih gapnya 2. Nah, lihat tuh. Sekarang otomatis sudah jadi 2 kolom. Dan ini bisa kalian atur kalau misalkan kolomnya pengen berapa misalnya ya. Contohnya saya pengen 4 kolom. Langsung aja tulis begini, maka langsung jadi 4 kolom. Jadi sekarang kita dapat dengan mudah mengatur perilaku dari masing-masing kolomnya. Oke ya, karena sekarang kita pengennya gridnya 2 kolom, nggak 4. Kita ubah kembali jadi callsnya 2. Oke, dan ukuran dari tiap-tiap kolomnya itu nggak square ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di referensi kita, ini ukurannya persegi panjang, nggak kotak. Nah, kalau misalkan kita ubah square ini menjadi video tadi ya, supaya lebarnya 16:9, kita ganti jadi video. Nah, ini kelihatannya terlalu lebar teman-teman. Kita pengennya rasionya itu nggak 16:9, gimana kalau 4:3? Nah, kalau 4:3, itu cara ngubahnya gini. Karena di Tailwind yang nggak ada aspek rasio 4:3, maka kita akan kasih arbitrary value atau nilai sembarang. Jadi kita kasihnya untuk menggantikan video. Ya, jadi teman-teman bisa hapus saja videonya seperti ini. Lalu kita kasih kurung siku, kita tulis 4:3 atau 4/3. Maka nanti ini hasilnya seperti ini ya. Sedikit lebih tinggi daripada 16:9. Oke, dan mumpung masih di sini kursornya, gimana kalau kita kasih sudutnya tumpul? Jadi teman-teman boleh kasih rounded LG aja ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini tahap pertama kita sudah berhasil membuat gridnya menjadi 2 kolom saat di lebar layar mobile ya. Dan ini kalau misalkan kita geser, ini 2 kolom di semua lebar layar. Ini akan kita ubah. Oke, kita nggak akan kasih gambar dulu, kasih gambarnya belakangan. Sekarang gimana kalau kita ubah dulu ketika lebar layarnya lebih besar? Kita akan ambil breakpoint-nya saat di medium aja ya. Jadi saat di medium sama seperti referensi kita. Ini kalau kita kecilin. Nah, berubah tuh. Dan perubahannya kita akan samakan agar gambarnya itu bolong-bolong seperti ini. Jadi ada kolom-kolom yang akan kita atur penempatannya. Sekarang kita balik ke sini. Kita akan ubah gridnya jadi 4 kolomnya saat di lebar layar medium. Jadi teman-teman boleh tambahkan di sini. Saat medium, grid calls-nya kita kasih 4.
Oke, kita coba. Saat digeser, berubah jadi 4. Ya, sudah oke. Berubah jadi 4, nanti posisinya kita ubah belakangan. Terus supaya jaraknya lebih besar, ini jarak antar gridnya. Gimana kalau gapnya juga kita ganti jadi 4 ya. Jadi saat medium, gapnya 4. Nah, begini. Oh, begitu pula paddingnya ya. Kita kasih padding. Jadi medium, padding 4. Begini ya. Jadi sisinya juga ada jaraknya. Atau kalau gapnya nggak usah kayaknya ya. Gapnya terlalu besar, paddingnya aja deh. Oke. Selanjutnya, ada yang perlu kita ubah dulu sebelum kita pindah-pindah posisi gridnya. Lihat teman-teman, pada saat di lebar layarnya medium, aspek rasionya berubah. Jadi sekarang persegi panjangnya ke bawah. Nah, gimana kalau kita balikin aspek rasionya? Jadi sekarang, saat medium, aspek rasionya 3:4. Jadi sekarang kita blok aja rounded LG-nya, kita pencet Ctrl D, sampai menyeleksi semua. Pencet kanan, lalu spasi. Ketika medium, kita kasih aspek dash, kita balikin ya, kurung siku 3/4. Nah, save. Lalu kalau kita geser, sekarang sudah berubah rasionya. Ini akan terus berubah sampai di lebar layar yang lebih besar. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini lebih responsif ya. Kalau dibuka lagi di lebar layar besar, dia kembali rasionya berubah lagi tuh. Jadi persegi panjang ke sebelah kanan. Nah, jadi pada saat XL, kita balikin lagi sekali lagi teman-teman ke aspek rasio awalnya ya. Jadi sekarang kita tambahkan lagi di sini. Seleksi lagi sampai terseleksi semua. Pencet kanan, kita kasih spasi. Ketika XL, aspeknya kita kembalikan ke 4:3. 4/3. Sekarang supaya kalau kita geser, begitu large, berubah. Begitu XL, berubah lagi. Oke, sip ya. Itu jadi sudah kita lakukan perubahan ukuran dari kotaknya. Sekarang kita akan atur-atur tempat dari masing-masing kolomnya. Ya, karena kalau teman-teman lihat, begitu kita bukanya di medium, kan harusnya tulisannya tuh ada di kolom pertama, sosial medianya ada di kolom kedua, sedangkan di referensi kita, pindah tuh. Yang tadinya ada di posisi awal, pindah loncat ke posisi yang berbeda. Judul websitenya itu ada di sini sekarang, pindah ke baris kedua kolom keempat. Sedangkan sosial medianya pindah ke baris kedua kolom kedua. Nah, gimana cara kita buat pindah-pindahin elemennya? Nah, teman-teman bisa balik dulu ke sini. Sekarang kita cari dulu elemen mana yang mau berubah. Pertama, yang ini ya, tulisan Welcome to WPU. Berarti dia yang H2 ini. Tadi dia berubah pindah ke sini, baris kedua kolom keempat. Nah, tinggal kita kasih aja di sini. Pada saat medium, kolomnya itu mulai dari kolom keempat. Gitu ya. Pindah dia yang tadinya di awal, pindah ke kolom keempat. Dan barisnya pindah ke baris kedua. Nah, kita tulis ketika medium, row start 2. Nah, maka dia pindah ke sini. Sedangkan tulisan Sandi Kagalinya pindahnya ke sini. Lakukan hal yang sama. Cari dulu elemennya, kita kasih di sini ketika medium. Kolomnya pindah ke kolom kedua. Ini kan kolom kedua ya. Call start 2. Lalu barisnya row start 2 juga. Nah, sekarang dia pindah ke sini. Sip ya. Jadi pakai grid gampang banget kita kalau mau pindah-pindahin elemennya. Dan sekarang posisi di kotaknya. Nah, kalau yang judul dia ada di tengah, kalau yang sosial media dia ada di bawah. Nah, gimana cara ngubahnya? Ini sebenarnya paling gampang sih kita kasih flex atau bisa dikasih subgrid. Jadi grid di dalam grid. Kalau mau gampang sih kita kasih flex, tapi tiap-tiap isi dari elemennya kita bungkus dulu ke dalam sebuah elemen. Misalnya kita kasih span di sini. Kita kasih span tulisannya begini. Ya, jadi dibungkus dulu pakai span supaya kita bisa kasih flex. Ya, jadi kita tulis gini. Pada saat di medium dan seterusnya, kita ubah display-nya jadi flex. Gitu ya, sehingga di span-nya kita bisa kasih, misalnya untuk yang welcome to WPU pengennya di tengah. Ya, berarti kita tulisnya self center. Nah, maka dia di tengah. Sedangkan untuk yang Sandi Kagali dia di bawah. Jadi caranya sama. Ketika medium, kita kasih dia flex. Lalu bungkus dengan span. Ya, tutup div-nya kita pindahkan.
ke sini, lalu kita kasih kelasnya self n ya, supaya di bawah. Oke, untuk tulisan sudah beres. Sekarang kita lihat kolom-kolom mana saja yang pindah posisinya. Sekarang ini nih, ini kosong. Artinya kolom yang ada di sini saya mau geser ke kanan. Jadi dia nggak mulai dari sini, tapi dia mulainya dari sini. Berarti dia kolom kedua ya, yang ini nih. Kita geser kanan. Kita cari dulu elemennya. Berarti yang ini ya, div kedua. Kita bikin dia agar mulainya di kolom ketiga. Barisnya nggak usah kita atur. Jadi kita bisa tambahkan aja di akhir. Ketika medium, kita mulai barisnya dari baris ketiga. Nah, begini ya. Jadi dia udah geser, mulainya sekarang dari sini, ini kosong. Selanjutnya, yang mana lagi? Kita lihat lagi ke sini. Ini sudah semua. Nah, yang ini ya. Berarti ini elemen ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Div ke-6. Kita mulai dari kolom kedua. Div ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman hati-hati. Cari div yang sesuai. Simpan kursornya di akhir, tambahkan spasi. Ketika medium, kolomnya itu mulai dari 2 ya. Mulai dari 2. Nah, sudah geser dia. Satu lagi. Di div ke-7 berarti ya. Div ke-7 mulai dari 4. Ini tadi div ke-6, sekarang div ke-7 berarti sebelahnya yang ini ya. Kita kasih md call start 4. Nah, sudah geser. Selanjutnya, ini sudah yang bawahnya kebalikannya. Berarti ini 7, 8, 9 ya. Yang 9 itu mulai dari kolom ketiga. Ini 7, 8, 9. Berarti yang ini. Kita kasih spasi md call start 3. Nah, sudah geser dan terakhir adalah kolom ke-10. Kolom ke-10 juga sama, kita akan mulai dari kolom ketiga supaya dia turun. Karena dia ada di sini nih. Berarti yang ke-10 kita kasih spasi lagi md call start 3. Nah, sekarang dia turun. Tuh ya, jadi teman-teman gampang banget kalau mau ubah-ubah posisinya seperti ini. Itu dia. Jadi tahapnya sudah selesai. Sebenarnya pengaturan gridnya udah selesai. Kalau kita buka di browser kita, ini hasilnya. Tuh ya, harusnya sih sudah sesuai. Kalau kita kecilin, sudah ya. Jadi ini kalau dibuka di handphone, ini kalau medium, dan ini kalau extra large. Oke. Dan untuk mengakhiri, gimana kalau kita simpan dulu gambar untuk masing-masing kotak ini ya, supaya lebih terlihat seperti referensi kita. Oke, seperti biasa untuk gambar kita akan ambil dari Unsplash. Jadi saya akan butuh 10 gambar ya teman-teman. Saya mau ngambil dari source.unsplash.com. Saya mau ambil gambar ukurannya 640 x 480. Saya mau ambil kategorinya teknologi. Nih, jadi teman-teman boleh arahkan ke sini, terus pencet enter, nanti akan dicarikan gambar random yang kategorinya teknologi, lalu save gambarnya, lakukan sebanyak 10 kali. Nah, ini contohnya. Saya dapat, nanti kalian tinggal save aja, simpan ke folder image kita. Terus nanti lakukan sekali lagi, source, unsplash, cari lagi, atau teman-teman mau gunakan gambar yang udah dimiliki juga boleh. Tapi sekarang intinya saya sudah punya di folder image saya, ada folder grid, yang di dalamnya ada 10 gambar. Oke, jadi saya udah punya 10 gambar yang supaya gampang ngambilnya 1-10 titik JPG. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu tinggal kita akan bikin agar gambarnya jadi background image di dalam tiap-tiap kotak ini. Jadi caranya gini, teman-teman cari div yang pertama, kita akan masuk ke dalam divnya. Kenapa kita bikin di dalam div, nggak dibikin jadi background image aja di sini? Sebetulnya bisa juga ya. Kalau saya tulis di sini misalnya BG, lalu kalau kita mau ngambil gambar sebagai background image tuh di Tailwind nggak ada kelasnya, jadi kita harus pakai arbitrary value, terus kita tulis URL, kurung, lalu alamatnya. Kita mau ambil dari folder image, folder grid, lalu 1.jpg. Nah, sebenarnya kalau gini juga gambarnya kepanggil ya, tinggal kita tulis misalnya BG cover. Tuh, gambarnya kepanggil, tapi nanti kita akan kesulitan ketika kita mau kasih efek zoom ya, seperti ini. Nah, itu kita akan kesulitan kalau kita mau ngambilnya dari div yang ini langsung. Nah, makanya saya putuskan untuk membuat div di dalamnya, sehingga nanti kita bisa kasih transisi ya. Ini saya hapus, jadi saya mau bikin div di dalamnya. Begini, baru divnya kita kasih kelas.
lebar dan tingginya menyesuaikan parentnya. Jadi saya tulis width-nya full, height-nya full, baru kita kasih BG URL yang tadi ya, /image/grid/1jpg. Baru kita kasih BG cover. Nah, terus supaya di tengah, kita tahu kita udah pernah coba BG center. Dan satu lagi, ini kalau teman-teman lihat, kalau kita zoom, rounded corner-nya hilang ya. Berarti kita harus kasih overflow untuk pembungkusnya di sini. Kita kasih overflow hidden. Supaya tetap tumpul sudutnya tuh. Dan ini juga penting ketika nanti kita mau kasih efek zoom. Oke, teman-teman. Jadi ini caranya buat nambahin background image. Sebelum kita duplikat ke semua gambarnya, gimana kalau kita tambahkan dulu efek zoom untuk gambar yang ini ya. Supaya nanti kita tinggal copy paste aja ke kolom yang lain. Nah, gimana cara kita kasih efek zoom? Di sini kita butuh lagi group elemen. Supaya nanti kita bisa kasih hover untuk parent elemennya. Kita udah pernah coba nih. Jadi ketika nanti elemen parentnya kita hover, maka elemen di dalamnya kita transformasi skalanya. Supaya jadi ada efek zoom-nya. Jadi sekali lagi grouping itu untuk supaya kita bisa mentarget elemen parent. Jadi caranya di elemen parentnya kita kasih dulu group. Terus jangan lupa kita juga akan bikin elemen di dalamnya posisinya absolute. Sehingga elemen parent yang harus kita kasih relatif. Dan elemen di dalamnya ini kita ubah jadi absolute. Sehingga sekarang kita bisa kasih group hover. Nah, group hover tuh ketika elemen parentnya di hover, maka elemen ini, elemen childnya kita kasih transform scale ya. Kita kasih skalanya 125 aja ya, nggak usah gede-gede. Jadi sekarang kalau saya sorot, tuh lihat, dia ngezoom tuh, keren ya. Dan supaya lebih menarik lagi, gimana kalau kita kasih transisi di elemen childnya di sini. Jadi kita kasih transition all, supaya jadi transisi. Tapi supaya nggak terlalu ngebut transisinya, gimana kalau kita kasih duration? Setengah detik aja. 500 millisecond. Kita refresh. Nah, sekarang seperti ini ya. Lumayan keren ya. Kalau kita lihat dari referensi kita, nah sudah ya transisinya mirip. Tapi yang belum adalah elemen pembungkusnya, dia mengecil tuh. Elemen pembungkusnya mengecil. Nah, ini juga nanti akan kita kasih transisi. Tapi sebelumnya saya mau nambahin sedikit lagi supaya lebih menarik. Sekalian ngezoom, gimana kalau kita sekalian ngerotate ya. Jadi kita tambahin di sini aja. Ketika di group hover, gimana kalau kita rotate juga sedikit aja. Rotate 12 derajat. Nah. Oke. Sip, baru kita kecilin elemen pembungkusnya. Kecilin elemen pembungkusnya, kita bikinnya di sini. Jadi caranya ketika di hover, kita scale, kurangin sedikit aja. Jadi 95% mengecil. Oh ya, mengecil ya. Cukup, tinggal kita kasih transition juga. Transition, all, duration, 500 millisecond. Oke, sip ya. Udah mirip. Dengan ini udah mirip lah. Dan terakhir, tinggal kita kopikan aja ke semua elemennya. Ini hati-hati kita kopinya satu-satu dulu aja ya. Gimana kalau kita copy semua kelas untuk elemen parentnya. Jadi kita mulai dari sini nih. Ini kita copy segini aja dulu. Kita tulis di setiap akhir dari elemen parentnya. Atau kalau mau cepet, teman-teman boleh blok aja segini. Lalu kita Ctrl D ya. 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu pencet kiri, spasi, lalu paste. Sudah. Jadi sekarang semuanya harusnya udah ada transisinya. Tinggal kita copy div di dalamnya. Nah, kita copy. Sama juga, ini kita bisa blok tutup divnya. Kita Ctrl D 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pencet kiri, enter. Lalu simpan di dalamnya. Sip ya. Tinggal kita ganti gambarnya. Yang ini gambarnya 1, berarti yang ini 2. Yang ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, kita save, semua sudah ada gambarnya. Seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya di browser yang lebih besar, sudah oke juga. Jadi inilah bagaimana cara kita menerapkan grid menggunakan Tailwind CSS ya. Sekali lagi, ini untuk versi mobile yang sudah ada hovernya juga. Lalu di versi mediumnya berubah. Lalu di versi extra large-nya juga berubah seperti ini. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu aja materi kita mengenai grid di dalam Tailwind CSS ini. Mudah-mudahan teman-teman paham gimana cara pakai secara sederhananya, sehingga kedepannya ketika teman-teman memiliki studi kasus yang berbeda pada penggunaan grid ini, teman-teman sudah bisa langsung gunakan utility class yang ada di dalamnya. Ya, dan untuk materi berikutnya pada playlist Tailwind CSS ini, kita akan membahas apa yang disebut dengan function dan directives milik Tailwind CSS. Jadi cukup dulu pembahasan mengenai utility class-nya. Kita masuk ke salah satu fitur utama yang ada di dalam Tailwind CSS-nya. Oke, jadi sekali lagi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandi Gagali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.